dengan pertumbuhan komunitas serta memastikan ekosistem Masjidah terus berkembang secara solid. Untuk itu, kalau kita udah tahu The Masters, langsung saja kita lihat siapakah para The Masters ini. Untuk itu kita langsung panggilkan yang pertama. Pada sore hari ini kita buka dengan The Master yang pertama. Kita panggilkan dari Kota Medan, Bapak Texian. Pak Texian, selamat sore Bapak. Oke, Pak Texian, sebenarnya Natalia mau tanya-tanya banyak, tapi mungkin kita singkatkan saja. Pak Texian, apa sih sebenarnya motivasi Bapak dan apa yang bikin Bapak yakin untuk bergabung dengan Masjidah? Apa yang bikin Masjidah beda dari komunitas lain? Silakan Pak. Terima kasih. Apa kabar teman sekalian? Mana suaranya Smartim? Oras. Saya ingin Smartim itu duduk berdiri dan tepuk tangan. Mana Smartim? Mana Smartim? Silakan ada kembali. Teman-teman, ya perkenalkan nama kami Texian Taufan. Kami berasal dari Kota Medan. 1 bulan yang lalu kami memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Sederhana sekali, ya teman-teman. Saya hanya mengulang apa yang diceritakan oleh pembicara pertama tadi. Tapi kita lupa sebetulnya, ya, bagaimana sebetulnya cara kita, ya, agar kita tidak terjebak dalam satu bisnis yang pernah bermasalah. Karena saya yakin orang-orang yang ada di dalam ruangan ini bukanlah orang-orang baru yang baru saja main kripto, main afiliasi dan lain sebagainya. Orang-orang yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sebetulnya sudah tua. Benar nggak? Janji manis, benar ya? Yes. Ya teman-teman, ya 4 alasan ini dulu kita pernah pelajari sebetulnya sebelumnya. Sejak zaman dulu kita selalu mengenal 4 alasan ini. Ketika kita ingin ikut serta memanfaatkan kendaraan menuju kekayaan. Apa saja? Yang pertama, profile company. Kita lupa bahwa setiap konsep bisnis yang kita ingin ikuti, kita harus pastikan bahwa legalitasnya aman. Benar nggak? Yes. Dan secara data Anda bisa lihat bagaimana legalitas Masjidah itu. Kemudian yang kedua, karena bicara tentang kripto, maka kita harus bicara tentang developernya. Pastikan developernya itu betul-betul paham terhadap kripto. Jadi kita lupa sebetulnya, ya, ketika kita dulu, ya, ada dalam industri kripto, kita lupa bahwa developer yang lama nggak paham kripto. Dan Anda bisa lihat, tadi sudah dikenalkan bagaimana developer mereka paham bagaimana kripto ini, bagaimana Master P menuju $1. Itu soal profile company-nya. Kemudian yang kedua adalah produknya. Sepakat ya? Lupakan marketing plan kalau profile company dan produknya nggak nyampe. Lupakan marketing plan kalau profile company dan produknya tidak dipakai untuk kebutuhan harian. Teman-teman, ketika Anda bicara tentang produk, ya, satu konsep, ya, satu produk yang begitu sangat menarik. Kenapa? Karena produknya dipakai untuk kebutuhan harian. Yang namanya dipakai buat kebutuhan harian, secara otomatis demand-nya tinggi, ya, karena kebutuhan harian. Setiap saat pasti orang pakai, gak usah aneh-aneh untuk menganalisanya. Sepakat ya? Bicara kripto sederhana, bicara supply demand teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana demand-nya naik? Ya kalau dipakai buat kebutuhan harian. Yang ketiga, baru kita bicara bagaimana cara kita mendapatkan income di bisnis ini. Dan saya cuma ingin katakan, ya teman-teman sekalian, marketing plan, ya, atau kompensasi plan, bonus di bisnis ini besar sekali. Jadi pastikan Anda punya penghasilan. Jangan mimpi lagi punya penghasilan puluhan juta, main bisnis lain aja. Kalau punya penghasilan puluhan juta, bicara Masjidah, bicara Master P, ya, bicara bagaimana Anda bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan miliar dari bisnis. Luar biasa. Dan yang keempat, baru saja kami meeting kemarin. Kabar baiknya, developer menyambut program
ya untuk membangun bisnis ini di seluruh kota Indonesia. Ada event konsensus yang akan diadakan di setiap kota besar tiap bulannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang yang malu-malu kucing nantinya, yang belum bergabung di bisnis ini, mereka akan tetap ikut bergabung tapi paling bawah. Karena dengan event konsensus yang diadakan, bayangkan di setiap kota besar, event konsensus yang diadakan di tiap kota yang berbeda, ini akan membuat leader-leader setempat mau tidak mau akan kehilangan daftar namanya. Pilihannya sederhana teman-teman. Anda mulai, Anda lakukan, lalu Anda ceritakan kepada kenalan Anda, atau Anda yang akan diceritakan bisnis ini oleh kenalan Anda. Oke ya, sebelum event konsensus diadakan, developer mendukung program ya acara yang disebut BOP Mini di tiap kota. Kita ingin pastikan teman-teman sekalian ya bahwa acara BOP ya event yang diadakan oleh leader-leader ini akan masif di seluruh kota Indonesia. Anda pastikan bahwa diri Anda sudah mulai duluan sebelum daftar nama Anda menceritakan bisnis ini kepada Anda. Sederhana. 4 pilar tersebut saat ini ada di masjid. Tidak ada alasan orang tidak bergabung. Kalau ditanya tadi saya, apa alasannya bergabung? Nggak ada alasan untuk tidak bergabung. Sepakat? Karena empatnya sudah ada di sini. Ya. Kalau kemarin kita ketemu hanya salah satu atau duanya saja, tapi hari ini, ya, dengan program Master Minyak, hari ini kita menemukan 4-4-nya dalam program ini. Ya, teman-teman sekalian, saya cuma ingin katakan, fine. Semua Anda bisa lihat, Anda bisa pastikan baik dan teruk. Hari ini masih acara di kota Jakarta, Jabodetabek. Harusnya tuan rumah akan sangat paling diuntungkan, ya, akan sangat mudah berkembang dengan pesat karena tuan rumah dekat sekali dengan kantor. Kami harusnya naik pesawat, ya. Kami ceritakan bisnis ini, bisnisnya bla 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 bla. Kantornya di mana? Tangerang. Ya. Dia nggak bisa terlihat secara visual. Kami harus ceritakan video dan lain sebagainya. Hari ini Jabodetabek bisa setiap hari berkunjung. Kalau Jabodetabek tidak lebih besar dari kota sebelumnya, saya cuma bilang terlalu. Kalau benar ya? Kalau Jabodetabek income-nya jauh lebih kecil, saya bilang tahu. Anda bisa datang tiap hari. Ya, harusnya leader-leader di Jabodetabek harus bisa lebih besar income-nya. Ya. Dan satu hal yang kami pastikan kepada leader-leader Jabodetabek, Anda garap